adalah contoh auto deploy CI/CD. Pertama kita save, kemudian commit, dan kita push. Lihat di bagian GitHub-nya, kalau prosesnya sudah hijau, artinya di bagian hosting kita juga sudah berubah. Kita refresh, nah langsung berubah. Nah ini sangat menarik ya teman-teman. Tinggal kita push saja di VS Code, dia akan langsung masuk ke GitHub dan otomatis masuk ke hosting. Antara hosting, GitHub, dan VS Code kita tersinkron semuanya. Menarik sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markas Virtual. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar cara otomatis deploy website ke shared hosting. Nah ini merupakan sebuah cara cerdas ya. Jadi kita bisa menggunakan GitHub. Melalui GitHub langsung bisa kita hostingkan ke penyedia hosting. Nah jadi hosting yang bisa kita gunakan adalah hosting yang memiliki FTP. Tentunya semua hosting pada umumnya itu memiliki akun FTP yang bisa kita gunakan. Cara otomatis deploy web ke shared hosting dari GitHub dengan FTP atau sering kita sebut dengan auto deploy. Auto deploy yang akan kita lakukan ini adalah menggunakan GitHub ya, dengan bantuan akun FTP. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Apa sebenarnya problem yang kita alami sebelumnya? Yang pertama, misalkan ketika kita sudah selesai ataupun sedang mendevelop sebuah aplikasi ataupun website, nah kita pasti ingin menghostingkan aplikasi atau website tersebut ke penyedia hosting ya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan shared hosting, artinya kita tidak memiliki kontrol penuh terhadap hosting tersebut. Jadi kita tidak bisa menghandle server hostingnya. Berbeda ceritanya kalau kita itu menggunakan VPS ataupun server sendiri. Nah kalau kita menggunakan hosting, kemudian kita juga menggunakan GitHub, pasti yang pertama kita akan commit dan push ke GitHub ya semua file website atau aplikasi kita, dan kemudian kita juga pasti akan mengupload ke hosting ya. Nah ini artinya kita melakukan dua kali kerja. Yang pertama kita push ke GitHub, kemudian kita upload ke hosting. Nah ini cara konvensional yang sering kita gunakan. Nah kelemahannya apa? Yang pertama, kalau cara seperti ini kita harus kerja dua kali. Artinya kita push ke GitHub, kalau sudah kita push kemudian upload ke hosting. Nah kemudian GitHub dan hosting ini tidak terhubung, jadi tidak sinkron. Apa yang kita push ke GitHub belum tentu sama dengan apa yang kita upload ke hosting gitu ya. Kemudian hosting juga tidak bisa mendeteksi perubahan yang ada pada GitHub. Nah, kemudian ada cara yang kedua, bagaimana caranya hosting itu bisa terhubung dengan GitHub. Artinya setiap ada perubahan yang kita lakukan di GitHub, maka itu juga akan terjadi perubahan pada hosting. Tapi ini menggunakan cara manual, yaitu kita mengklon dari hosting ke GitHub. Kelemahan cara seperti ini juga kerja dua kali. Setelah kita push ke GitHub, kemudian kita lakukan cloning ya ke GitHub. Nah kalau kita tidak clone, maka dia tidak bisa membaca apa yang sudah terjadi di GitHub. Nah ini kerjanya manual. Kemudian juga hosting tidak bisa otomatis mendeteksi perubahan yang ada pada GitHub. Oke, berikutnya ada cara yang lain nih. Ada yang lebih bagus daripada cara sebelumnya, yaitu auto deploy menggunakan webhook. Tapi bukan ini yang akan kita kerjakan. Yang akan kita kerjakan lebih sederhana daripada ini. Nah, ini kita tidak melakukan clone atau pull manual di hosting, tapi kita menggunakan trigger. Nah, jadi setiap ada perubahan di GitHub, nah GitHub nanti akan kasih tahu ke hosting ada perubahan di GitHub nih. Coba di pull ya, atau coba di clone. Ini nanti akan di clone otomatis oleh si hosting. Nah, ini sebenarnya sudah otomatis ya, bisa pull dan clone sendiri ketika terjadi perubahan di GitHub. Nah, kelemahannya adalah proses ini adalah dua arah. Jadi pertama kita push ke GitHub, GitHub
kemudian kasih trigger ke hosting, kemudian hosting baru melakukan pull ke si GitHub. Jadi arahnya itu pertama arah ke hosting, kemudian dari hosting ke GitHub untuk mengambil file perubahannya. Nah, biasanya ini harus menggunakan repository yang public di GitHub-nya. Nah, kalau kita buat public, tentunya ini bisa diakses oleh orang banyak. Kalau kita mau menggunakan private, seringkali ini bermasalah. Walaupun mungkin ada konfigurasi khusus ya, yang mungkin ini terlalu rumit juga untuk kita gunakan, tapi banyak juga yang menggunakan seperti ini. Nah, ini kita harus menggunakan konfigurasi di dua tempat nih. Di hosting kita harus konfigurasi, kemudian di GitHub juga harus konfigurasi. Nah, biasanya ini sering terjadi error ya. Nah, kemudian solusi yang lainnya itu seperti apa? Nah, solusinya adalah auto deploy dari GitHub dengan FTP. Jadi kita menggunakan FTP yang ada pada hosting. Nah, jadi mekanismenya adalah seperti ini. Developer commit ke GitHub dan push ke GitHub. Kemudian GitHub langsung mengupload ke hosting. Jadi kalau seperti ini hanya satu arah saja ya. Dari GitHub langsung bisa upload ke hosting menggunakan akun FTP yang disediakan oleh penyedia hosting. Nah, biasanya setiap shared hosting ataupun hosting pada umumnya itu pasti menyediakan akun FTP. Tentunya itu bisa kita gunakan. Nah, ini apakah di GitHub itu public ataupun private itu tidak menjadi masalah. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, bagaimana kalau datanya sudah ada di dalam hosting? Tentu setiap ada perubahan di GitHub, dia akan menimpa dengan data yang baru. Jadi dia akan mengambil data terbaru di GitHub langsung diupload ke hosting. Jadi ditimpa data lama dengan data baru yang ada di GitHub. Nah, proses ini menurut saya ini sangat bagus ya kita gunakan untuk shared hosting. Tentu kalau kita menggunakan VPS atau server sendiri, kita bisa bebas, bisa menggunakan Jenkins atau aplikasi-aplikasi CI/CD yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan akun FTP saja ya, dan ini sangat layak untuk kita gunakan sehari-hari dalam mendevelop sebuah website. Nah, untuk prakteknya kali ini kita akan menggunakan hosting gratis saja yang sudah ada FTP tentunya ya. Jadi kalau hosting gratis itu bisa digunakan, apalagi hosting yang berbayar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan hosting gratis saja, yaitu hosting yang sudah pernah kita daftarkan sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik ingin mendaftar hosting gratis yang lumayan bagus, bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu cara mendaftar hosting dan domain gratis ya. Nanti akan saya sertakan linknya di video ini. Oke, baik, kita akan masuk ke hosting gratis ya. Kalau teman-teman punya hosting berbayar, itu bisa juga digunakan. Tanpa harus berbayar, kita bisa menggunakan hosting gratis. Jadi saya menggunakan hosting gratis namanya infinityfree.com. Saya login dulu dengan email yang sudah saya daftar sebelumnya. Nah, saya sudah punya akun infinityfree.com. Kita masuk saja ke akun yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yang ini ya. Saya klik, kemudian kita bisa masuk ke domain. Saya akan buat domain baru khusus untuk praktek kali ini. Saya buat domain baru namanya misalkan deploy rf.gd ya, atau auto deploy ya, auto deploy rf.gd add domain ya. Nah, sudah ada. Nah, nanti foldernya ada di sini ya. Jadi kalau kita buka di file manager, direktorinya adalah seperti ini. Kalau di folder utama, saya klik di ini gambar rumah. Ini sudah ada beberapa folder yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, yang baru kita buat adalah yang ini, auto deploy rf.gd. Kita bisa masuk ke sini. Nanti kita akan upload filenya ke htdoc. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan hosting berbayar, biasanya nanti ada pilihan untuk membuat folder ya terlebih dahulu. Tapi pada umumnya sama saja seperti hosting gratis ini ya. Nah, kemudian kita buka GitHub ya, di GitHub, atau kita bisa akses dulu lah ini ya, domain ini, untuk melihat apakah sudah ada isinya atau tidak. Jadi masih kosong ya, masih tampilan seperti ini.
Kemudian kita bisa buka di repository. Teman-teman bisa membuat repositorinya terlebih dahulu di sini atau langsung menggunakan VS Code. Nah, saya akan mencontohkan menggunakan VS Code saja. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder dan sudah saya buka menggunakan VS Code. Kemudian saya akan membuat satu file baru, saya kasih nama misalkan index.html. Saya isi aja index.html ini dengan script HTML5. Nah, di sini saya buat aja tulisan ini adalah contoh auto deploy misalkan. CI/CD. Nah, saya save. Kemudian kita masuk ke halaman source control ya. Tentunya kalau mau kita buat repository menggunakan VS Code, ini harus terhubung terlebih dahulu menggunakan akun GitHub ya di sini ya. Nah, ini saya sudah terhubung dengan GitHub. Jadi saya tinggal inisialis repository saja di sini. Nah, kemudian saya commit. Misalkan saya isi commit initial commit. Dah, saya commit. Kemudian saya publish branch. Nah, di sini kita bisa pilih apakah mau yang private atau yang public. Nah, saya mau buat yang private saja, yang ini ya. Saya pilih yang ini. Nanti nama repositorinya adalah auto deploy. Kalau mau diubah bisa di custom di sini. Tapi saya biarkan saja namanya auto deploy. Saya klik yang private repository. Nah, kita tunggu proses upload dari file yang sudah kita buat sekaligus foldernya dan sekaligus dibuatkan repository baru. Kemudian coba kita lihat, kita refresh di sini. Nah, ini ya udah muncul nih auto deploy. Kita bisa buka di auto deploy, kemudian kita konfigurasi. Kita masuk ke bagian setting. Nah, di bagian setting kita bisa isi dulu nih secret and variables ke bagian action. Nah, kemudian di sini kita buat untuk username ya, username FTP. Kita klik new repository. Ini buat aja di sini FTP username ya. Nah, ini sebenarnya bisa bebas opsional, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan konfigurasi di bagian action. Saya buatnya seperti ini FTP username. Nah, di sini kita harus isi dulu nilai dari username. Kita masuk ke website hosting kita lihat di bagian FTP. Jadi karena FTP akun di hosting gratis itu hanya ada satu ya. Tapi kalau yang hosting berbayar kita bisa membuat banyak akun FTP. Oke, ini dia username FTP-nya. Kita salin, masukkan ke bagian FTP username di sini di GitHub. Kemudian add secret. Kemudian buat satu lagi FTP password. Nah, ini bisa diketik kalau tidak muncul ya. Saya kebetulan sudah muncul karena ini sudah pernah saya konfigurasi FTP password dan username sebelumnya. Nah, kemudian password di sini kita ambil nih, copy, masukkan ke sini, add secret. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke bagian action. Nah, di bagian action ini masuk ke setup a workflow yourself. Klik ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti kita akan isi dengan script untuk workflow-nya. Nah, jadi kita nggak perlu harus ketik manual. Kita bisa gunakan action yang sudah ada. Nah, coba kita ketik aja di sini FTP deploy ya. Kita enter. Nah, kita pilih punya ini nih, Sam Kirkland. Ini kita klik saja. Nah, jadi akan kita masukkan script punyanya si Sam ini ya. Kita bisa lihat dulu ya isi scriptnya apa yang mesti kita isi. Ini ada cara-caranya, tapi kita bisa masuk saja ke halaman si Sam ini ya, di FTP deploy di sini. Nah, kita ambil yang bagian ini aja, yang bagian pertama. Kalau teman-teman mau baca, mau konfigurasi lebih lengkap, lebih detail yang lagi, bisa pelajari dokumentasi yang sudah disediakan di sini ya. Jadi ini biar cepat, saya ambil yang source code yang pertama, copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita perlu konfigurasi bagian username, password, dan server. Server ini kita sesuaikan dengan ini hostname yang ada pada Infinity Free ya. Atau bagi teman-teman yang menggunakan hosting berbayar itu bisa menggunakan hostname sesuai yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, saya pada kesempatan kali ini saya gunakan yang ini saja. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini kita ubah jadi seperti ini ya, ftp upload.net.
Kemudian untuk username, nah username bisa langsung diketik di sini, tapi kita sudah buat ini tadi ya, secret untuk FTP username. Jadi kita bisa copy aja ini, bentuknya seperti ini juga, tapi dia untuk username. Nah, ini kita ganti ya, FTP username. Nah, nanti dia akan otomatis mengambil username yang sudah kita buat di bagian setting tadi. Berikutnya kita harus buat juga untuk server direktorinya. Jadi di sini karena kita menggunakan hosting gratis, jadi satu akun FTP itu untuk banyak direktori. Nah, kalau yang berbayar itu satu akun bisa untuk satu direktori ya. Jadi bisa banyak akun FTP. Kalau ini yang disediakan hanya satu saja akun FTP. Yang dibedakan adalah direktorinya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia login dengan username dan FTP yang ini, nah nanti sistemnya bingung mau masuk kemana nih, mau masuk ke direktori utama atau direktori yang kedua ini atau yang ketiga yang barusan kita buat. Nah, maka kita harus masukkan alamat direktori yang sesuai. Jadi saya copy yang ini, kemudian saya masukkan ke sini ya, /autodeploy rf.gd htdocs. Ini kita kasih slash lagi. Nah, seperti ini ya, sudah. Kalau sudah, tinggal kita commit change. Kemudian ini kita commit change lagi. Oke, nah kita bisa lihat apakah ini berhasil atau tidak. Kita bisa masuk ke bagian action. Nah, di sini kita tunggu. Kalau ini menjadi warna hijau ya, di yang coklat ini, titik warna coklat ini menjadi warna hijau, itu artinya proses pembuatan action tadi dengan nama main.yml itu berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah warna hijau. Nah, sekarang coba kita buka ya. Ini kita close saja. Kemudian saya klik nih auto deploy rf.gd. Nah, langsung muncul nih. Ini adalah contoh auto deploy CI/CD. Ini adalah file index yang sudah kita buat di VS Code tadi ya. Jadi secara otomatis dia langsung masuk ke hosting kita. Kalau kita cek lagi di bagian file manager, kita lihat di sini apakah filenya masuk atau tidak. Ini ya, masuk nih. Filenya adalah index.html. Sekaligus ada juga file ini, file deploy sync state.json. Ini file konfigurasi untuk auto deploy tadi. Nah, kemudian kalau kita mau ubah ya, misal nih di sini. Tapi ini kita harus pull dulu karena ada perubahan di bagian git kita di sini ya, di bagian GitHub. Kalau kita masuk ke bagian repositorinya, nah di sini udah ada file dan folder baru ya, ini GitHub workflow foldernya, kemudian ada file main.yml. Nah, ini kita harus pull dulu ya, kita pull dulu di sini. Ini bisa kita klik di sini, kemudian pull. Kita tunggu hasil pullnya. Nah, dia akan masuk ke sini. Udah ada nih file yang kita buat di GitHub tadi, main.yml. Nah, sekarang kalau kita mau tambahkan atau kita mau ubah, misalkan ini adalah contoh auto deploy CI/CD pertama saya. Udah kita save, kemudian di sini kita commit lagi ya, update misalkan update index, kemudian commit dan kita push ya. Sekarang kita lihat di bagian GitHub-nya. Nah, di sini kita masuk ke action, kita lihat kalau prosesnya sudah hijau, artinya di bagian hosting kita juga sudah berubah. Ini kita tunggu dia jadi hijau ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita buka di sini, kita refresh, nah langsung berubah. Nah, seperti itu ya, sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Dan kalau kita mau buat file baru juga bisa ya, misal coba.html. Nah, ini bisa untuk file apa saja, misalkan html5 s ya, save, kemudian kita commit ya. Misalkan saya buat create file coba.html, kita commit, kemudian kita push ya. Setelah kita push, kita bisa lihat hasilnya langsung di sini nanti. Tapi tentunya ada proses dulu di bagian GitHub-nya ya. Di sini kalau kita refresh, nah ini akan kelihatan proses upload file dari GitHub ke hosting. Jadi kalau sudah hijau, itu artinya filenya sudah di-upload.
Nah, itu sudah ada di sini. Kita bisa akses file coba tadi di sini, coba.html. Enter. Nah, muncul nih tes. Kalau kita lihat di file manajernya di sini, kita refresh, sudah ada coba.html. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Kita bisa upload file ke hosting dengan perubahan di GitHub itu tetap tercatat dan tersinkron ke hosting kita. Ini sangat menarik ya teman-teman. Kita cukup sekali saja, jadi saat kita buat project apapun ya, tinggal kita push saja di VS Code, dia akan langsung masuk ke GitHub dan langsung otomatis masuk ke hosting, dan itu antara hosting, GitHub dan VS Code kita tersinkron semuanya. Menarik sekali teman-teman. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya rasa ini saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan cara klik semua tombol yang ada di bawah video ini kecuali tombol dislike. Oke teman-teman, tetap semangat ya, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.